Every time I pull my hair was only out of fear that you'll find me ugly and one day you'll disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? But boys are layer, but boys are layer. Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu nama siapa? Perkenalkan nama saya Ibu yang biasa dipanggil dengan sebutan Ica. Dan pada kali ini saya berumur 18 tahun. Sebelumnya Ica asli orang mana? Orang Kampar. Kira-kira apa tujuan Ica datang ke ruangan Ibu sehingga sampai ke sini untuk berkonseling? Sebelumnya sudah pernah melaksanakan konseling? Belum. Nah, jadi karena ini kali pertamanya kamu melaksanakan konseling, maka lebih baiknya Ibu jelaskan terlebih dahulu apa itu konseling. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu konseling, kira-kira pengetahuan kamu bagaimana sih untuk suatu konseling itu? Setahu Ica, konseling itu sama dengan berbagi cerita kepada guru mereka. Nah, itu juga termasuk bagian dari konseling. Jadi, jelaskan sedikit apa itu konseling ya. Jadi, konseling ini memiliki tujuan untuk membantu individu atau klien yang sedang mengalami masalah. Dan konseling ini juga bisa kita lalui kepada anak-anak yang bermasalah, membantu mereka menuju jalan keluarnya. Dan di sini Ibu sebagai konselor dan kamu sebagai kliennya. Nah, di dalam konseling ini kita juga memiliki asas-asas kerahasiaan. Dan apapun yang ingin kamu ceritakan, apapun yang ingin kamu utarakan, jangan sungkan-sungkan untuk menceritakan semua permasalahan yang sedang kamu hadapi sekarang. Karena saya sendiri akan menjamin asas-asas kerahasiaan yang kamu miliki. Kira-kira Ica sudah siap untuk melaksanakan konseling? Jadi sekarang permasalahan apa yang sedang Ica hadapi? Memiliki masa trauma pada masa kecil yang sampai sekarang belum bisa hilang dari hidupku. Memiliki trauma. Kira-kira apa yang membuat Ica trauma dari kecil hingga sekarang? Yang pada awalnya Ica pernah melihat kedua orang tua Ica sedang mengalami konflik. Terus ayah Ica mengalami ibaratnya kayak temperamental, sehingga yang Ica lihat pada waktu itu ayah Ica bisa menampar hingga memukul ibu sampai mereka ibu ke tembok. Jadi yang membuat Ica trauma sekarang itu memiliki ayah yang temperamen ke ibu, sehingga Ica saksikan di depan mata Ica bagaimana perlakuan ayah terhadap ibu seperti itu. Kira-kira itu sudah terjadi sejak lama atau bagaimana? Dari umur Ica 3 tahun sampai sekarang. Dan sampai sekarang
trauma sampai sekarang ya. Ini kan sekarang Ica masih trauma nih. Pernah nggak Ica tahu apa sih alasan ayah yang selalu sedikit-sedikit menekan terhadap ibu? Sejauh ini saya belum tahu. Berarti itu masih private antara ayah dan ibu ya, tidak tahu permasalahannya. Tapi pernah nggak Ica kayak ibu nih udah dipukul, udah sering ayah sering marah ke ibu, pernah nggak ke ibu tuh cerita atau sharing ke anak? Kalau cerita sering, tapi lebih diapakan ke Ica. Jadi semuanya tuh diceritain ke Ica dulu, baru yang ngomong. Kakak-kakak Ica udah berapa? Kakak pertama. Ya, ibu lebih sering cerita ke Ica. Apa mungkin karena itu juga ya yang membuat Ica selalu masih merasakan trauma, kayak menyaksikan serta juga mendengarkan keluh kesah dari ibu. Kalau melihat kelakuan ayah nih, ayah kan memang terhadap ibu. Di satu sisi, Ica masih marah banget kan dengan ayah yang memang terhadap ibu. Ica sayang nggak sama ayah Ica di saat ayah memperlakukan ibu itu nggak sewajarnya seperti itu. Di pertengahan lah antara saya dan enggaknya. Karena dari kecil tuh udah terlihat kayak mana perlakuan ayah sama ibu. Jadi kayak udah gitu kan antara saya atau enggaknya. Jadi belum ini ya, hubungan Ica dan ayah nggak terjalin begitu baik. Ya. Sedangkan perlakuan ayah ke Ica sama kakak pertama itu beda. Dia lebih ibaratnya lebih sayang ke kakak pertama, sedangkan ke Ica tuh agak ada jarak. Berarti karena udah cenderung yang sering ditekan dan rasa-rasa itu udah kurang seperti itu. Kira-kira bisa nggak Ica mengikhlaskan apa yang udah terjadi di masa lalu? Belum bisa ikhlas. Berarti ayah sampai sekarang masih sering ya. Ada nggak sesuatu yang membuat Ica kayak berpikir apa yang bakal Ica lakukan ke depannya untuk bisa merubah ayah menjadi ayah yang lebih baik yang tidak tentang terhadap ibu? Tadi masih bingung ya gimana cara jalan keluarnya agar ayah tidak tentang lagi terhadap ibu. Berarti perlakuan ayah terhadap Ica dan kakak-kakak Ica juga tidak sebanding ya. Nah, ini kan Ica masih memiliki trauma yang berat dari kecil. Kecil Ica tuh kira-kira umur berapa tahun? Udah sekolah kah atau masih apa? TK? Umur 3 tahun. Umur dari 3 tahun. Enggak sekarang. Udah sering melihat. Jadi ada nggak kira-kira efek samping dari rasa trauma yang Ica miliki sampai sekarang? Efek samping yang saya rasain sekarang tuh takut untuk berhubungan lagi sama cowok.
juga dari kecil. Jadi kalau misalnya Kak Ica pengen ada ilmu itu, tapi ngelihat kondisi tadi juga kayak udah nggak memungkinkan seperti itu. Pernah nggak Ica menyampaikan semua perasaan Ica, rasa sakit hati, rasa kecewa Ica ketika melihat ayah seperti itu? Pernah, cuman ketika Ica lagi bicara, ayah pun kayak acung-acung gitu, kayak nggak mau dengar semuanya. Berarti coba pernah mencoba untuk menceritakan semua keluh kesah, rasa sakit hati, rasa kecewa Ica terhadap ayah yang memiliki sifat yang ramah terhadap ibu, tetapi ayah tidak memiliki respon sama sekali. Kalau misalnya ada nih waktu pengen Ica ceritakan semua permasalahan Ica ke ayah, pengen nggak Ica ceritain semua rasa sakit hati, semua rasa kecewa yang ingin Ica luapkan terhadap ayah? Kalau sekiranya ada waktu pengen, cuma nggak tahu mau bahas dari mana lagi gitu. Banyaknya udah nggak pernah cerita apa-apa lagi sama orang tua, nggak pernah apa yang begini. Jadi kayak kalau ada waktu kayak nggak tahu awal mulanya tuh harus dari mana. Berarti Ica memang pengennya berani nggak Ica kira-kira ngomong ke ayah semua keluh kesah Ica selama melihat penyelesaian Ica terhadap perlakuan ayah dan ibu? Untuk sekarang enggak. Nah, kira-kira bisa nggak Ibu laksanain kursi kosong agar luapan rasa sakit hati Ica bisa disampaikan terhadap ayah? Jadi sebelumnya sebelum kita laksanakan teknik kursi kosong, baiknya Ibu jelaskan dulu ya bagaimana teknik kursi kosong itu. Jadi teknik kursi kosong itu kita bisa menggunakannya di saat kita tidak berani untuk mengungkapkan pendapat kita terhadap ayah. Tapi itu tadi berani kan, cuman kayak udah nggak terlalu ini lagi. Nah, jadi bisa kita laksanain teknik kursi kosong ini. Nanti Ica tinggal ikuti instruksi dari ibu ya. Oke, bentar ya, instruksinya. Coba Ica Nah, ini sekarang di depan Ica sudah ada kursi kosong dan sekarang sudah lebih mendapat. Nah, anggap yang di depan Ica ini adalah Ica. Jadi luapkan aja segala isi hati Ica, isi perasaan Ica, luapkan segalanya di kursi kosong ini. Anggap saja bayangkan di depan ini ada Ica. Mulai. Andai ayah tahu kalau dari kecil sampai sekarang Ica tuh pengen melihat ayah sama ibu baik-baik aja, nggak ada masalah. Mungkin dalam keluarga mungkin bisa dibilang banyak, pasti ada masalah. Cuman ibaratnya Ica pengen ayah tuh nggak usah kayak temperamental lagi gitu, selesaikan masalahku dengan kepala yang dingin. Juga Ica juga pengen bilang sama ayah kalau pada Ica kalau melihat ayah sama kakak terbesit rasa iri dalam hati Ica yang nggak bisa Ica sampaikan dari dulu sampai sekarang. Ayah yang dulu sering sayang kali lah sama kakak, perhatikan kakak sampai kakak sakit pun ayah perhatikan. Sedangkan Ica di pondok minta jenguk sama ayah aja yang nggak mau jenguk dengan alasan sibuk.
Ica pergi ke Jawa pun ayah nggak mau nganterin Ica, kayak melihat kali kalau ayah tuh dalam hasilnya tuh lebih sayang ke kakak sama saudara-saudara yang lain dibanding ke Ica. Udah calon segala perasaan, semua bersenja ada kursi kosong meja. Anggap ini di depan ada ya. Sekarang boleh meja ada di lagi. Sebentar ya.
Jadi setiap dia kabur tuh dia sering menghubungi Ica, sering ngasih tahu Ica, sampai kalau keluarga yang lain tahu pun Ica yang marah, sampai semuanya tuh salah tuh kayak di Ica gitu kan, nggak bisa ngalamin, nggak bisa ini, sampai dia cerita apa segala macamnya jatuhnya di Ica semua gitu. Jadi merasa kayak masalah satu belum selesai, timbul lagi masalah lain yang jadi bahan pikiran. Oh, berarti apa ya, waktu itu berbelit melihat masalah keluarga sendiri, melihat kelakuan ayah, atau lagi sepupu ya, melihat kelakuan sepupu yang selalu melibatkan Ica. Ica memang lebih dekat sama sepupu atau bagaimana, sehingga sepupu itu sedikit-sedikit cerita ke Ica, sedikit-sedikit meluapkan ke Ica. Ica nggak dekat sama dia, cuman ibaratnya kami mulai ada komunikasi semenjak ayahnya sepupu terkena penyakit kayak stroke gitu kan. Jadi dia kayak nggak ada tempat cerita, nggak ada ini, jadi udah dia ngeliat Ica kayak nggak pernah cerita masalah, nggak pernah apa-apa. Ibaratnya dia langsung ceritain semua masalahnya tuh sama Ica sendiri gitu. Berarti dia lebih terbuka terhadap Ica. Tapi dengan sifat dia yang terbuka terhadap Ica, itu juga mengakibatkan Ica terkena masalah di dalam keluarga Ica. Nah, kira-kira sepupu Ica ini umur berapa tahun? 20. Jadi kalau misalnya dia ada masalah, dia sering kabur dari rumah, konfirmasi terhadap Ica, dan satu keluarga risau ya, itu sudah risau satu keluarga, dan yang mengetahui posisi dia sekarang itu hanya Ica, seperti itu. Apalagi posisinya tuh dia kabur sama cowok 4 kali. Dia kabur sama cowok, dia cerita ke Ica. Kira-kira kenapa nggak Ica sampaikan ke keluarga Ica? Ica ada sering bilang, bahkan sebelum dia kabur atau sebelum jauh-jauh hari dia kabur, itu ada ingatkan, jangan gini, kasihan yang lain. Kemarin pernah kejadian satu keluarga tuh pingsan karena dia kabur nih. Jadi Ica cerita, semenjak itu Ica cerita kan kelakuan dia sama keluarga, tapi Ica langsung yang kena marah, kayak ibaratnya tuh Ica nggak bisa ngalangin dia untuk berbuat gini, sedangkan Ica ibaratnya adik dia. Berarti udahlah memiliki masalah dalam keluarga karena sepupu yang selalu melibatkan semua permasalahan yang Ica, sehingga juga sedikit menambah beban atau konflik yang ada di Ica. Jadi ada lagi nggak kira-kira yang ingin Ica ceritakan? Ibu lagi nggak yang ingin diceritakan masalahnya, rasanya itu membebankan pikiran Ica, yang buat Ica sampai sekarang masih memiliki kayak rasa trauma tadi kan, memiliki rasa sangat kecewa, sehingga Ica sangat sulit sekali untuk meluapkan segala perasaan Ica. Ibaratnya kayak ibu kan sering cerita kan semua masalahnya tuh diceritakan sampai cara kan dari dulu yang tahu semua yang dulu kan cuma Ica, jadi apa-apa dikit ceritanya sama Ica, sampai Ica pondok yang jauh dari rumah sampai ke sini itu kalau datang masih ceritanya tentang masalah di rumah gini, sedangkan Ica jauh, Ica sekolah gini, nggak bisa apa-apa, kayak merasa bersalah jadi salah diri sendiri, nggak bisa bantu. Berarti masalahnya ini ya, kayak semua orang kayak melibatkan Ica dalam setiap proses
seperti kayak tarik nafas dalam-dalam, Ica bawakan sama nafasnya biar Ica agak lebih tenang ketika menghadapi suatu masalah. Dan untuk permasalahan yang tadi, itu sebenarnya konflik yang memang agak sulit untuk keluar dari permasalahan itu ya, karena laki-laki ini memiliki sifat yang sangat keras, karena dan kita sebagai wanita sepertinya memiliki hal yang lembut yang sehingga membuat kita tidak sanggup melihat lawan yang tadi kan. Jadi saat itu Ica cukup beri nasihat sedikit ke ibu agar ibu lebih bisa seperti di drama bukan lawan, tapi lebih menghindarlah sedikit dari lawan ayah agar ya tidak terjadi lagi yang kami menghadap ibu. Ica bisa berpikir positif dengan rasa kecukupan Ica tadi. Ica bisa menunjukkan ke ayah Ica kalau Ica itu bisa seperti itu. Dan untuk permasalahan sepupu Ica tadi, Ica bisa lebih terus terang terhadap keluarga sebagai bagaimana perlakuan dia agar Ica tidak dipersulit lagi dengan masalah dia seperti itu. Nah, sedikit saran dari aku sih seperti itu. Ya, Ica cukup tenang, sabar. Mungkin kata sabar ini mudah ya untuk kita ucapkan, tapi untuk melaksanakan itu pasti sedikit sulit ya kan. Berarti ya cukuplah seperti itu. Ketika Ica masih memiliki trauma nih ada laki tadi kan. Jadi ya Ica tetap tenang aja dalam menghadapi suatu masalah itu. Jangan ketika ada masalah Ica lari dari masalah itu. Jangan seperti itu ya, karena itu tidak akan membawa Ica keluar dari permasalahan itu. Ya hadapi dengan tenang, rileks, dan ketika Ica memiliki trauma bisa Ica laksanakan seperti menarik nafas dalam-dalam melalui perlahan agar Ica sedikit lebih tenang dalam menghadapi masalah. Kira-kira Ica sudah paham? Paham Bu. Dan kedepannya sudah tahu apa yang bakal Ica laksanakan untuk kedepannya. Ada lagi yang ingin Ica sampaikan atau ingin Ica ceritakan? Mungkin karena Ica sudah menyampaikan semua perasaan Ica, kita tutup sesi konsulnya ya. Nah, jadi kapanpun Ica ingin cerita, saya ke ibu, ingin meluapkan semua perasaan Ica boleh datang ke ruangan ibu. Ibu akan dengan senang hati ibu akan menyambut Ica. Jadi jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa seperti berada di titik yang paling rendah sehingga membuat Ica melaksanakan hal-hal yang tidak wajar untuk kita laksanakan seperti itu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu.